3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Anissa Syahra, biasa dipanggil Eca, bertempat tanggal lahir di Kota Bogor, Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 2001. Saya beralamatkan di Perumahan Bukit Cimanggu City, Blok N3 nomor 02, Kota Bogor, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Muhammad Nurban Zaki, biasa dipanggil Zaki, lahir di Bekasi, tanggal 28 Februari 2003. Saya beralamat di Jalan Pabrik Kulit, Kampung Cijambe, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi. Nama saya Salsa Bila Rahma, biasa dipanggil Salsa, lahir di Sidoarjo 14 April 2001. Alamat saya di Jalan Wira nomor 8, Selisih Sawah, Jakarta Selatan. Halo, perkenalkan, nama saya Noval Ibnul Amani, biasa dipanggil Noval. Saya lahir di Bandung pada tanggal 28 Februari 2002. Saya bertempat tinggal di Perumahan Taman Dermaga Permai 3, Blok H2 nomor 8, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Firdaus Zahid, biasa dipanggil Sabda. Saya lahir di Bekasi 11 Februari 2002. Saya bertempat tinggal di Medland Tambun, Jalan Biduri Raya, Bekasi. Halo, nama saya Fakasrul Fauzan. Nama panggilan saya Fauzan. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta, 6 Agustus tahun 2000. Alamat saya di Keraman Residen, nomor 29B, Purwakarta, Jawa Barat. Oke, di sini aku mau ngebahas tentang mahasiswa-mahasiswi yang dimana kayak kan kalian tahu sendiri tuh, mahasiswa-mahasiswi itu ada yang fokus di pelajaran aja, di materi aja, dan ada yang fokusnya hanya di organisasi. Nah, sekarang aku mau nanya dong, pertama dari pendapatnya Sultan Zaki nih, menurut kamu gimana pendapat tentang mahasiswa yang mengikuti banyak organisasi di tengah perkuliahannya? Gak tahu ya, kalau aku sih bingung gitu ya. Kan kuliah aja udah banyak tugas, belum praktikum seminggu bisa 3 kali. Ini ditambah organisasi, itu manusia macam apa kalau kayak gitu? Oke. Kalau menurut aku bingung sih, itu hebat sih kalau bisa kayak gitu. Hebat banget itu. Oke, sekarang Salsa, silakan. Kalau menurut aku sendiri sih, buat orang-orang yang ikut organisasi banyak di tengah kesibukan kita, itu menurut aku sih orang yang hebat sih, karena dia bisa bagi waktu antara belajar sama organisasi. Ya menurut aku hebat sih itu. Oke, sekarang dari Noval sendiri gimana nih, Noval? Ya, kalau menurut saya sih kayak teman-teman tadi ya, itu tuh orang-orang hebat. Soalnya dia tuh bisa membagi waktu juga, terus mungkin juga dia ikut organisasi emang benar-benar pengen asah soft skill dia gitu supaya bisa kepake buat kedepannya nanti. Itu sih menurut saya. Dari Sabda sendiri gimana nih? Kalau menurut aku ya, dia tuh pastinya orang-orang yang pasti disiplin, karena waktu untuk kuliah aja tuh udah padat banget, apalagi kalau misalnya ditambah waktu-waktu untuk organisasi. Dan menurut aku sih ya, dia pasti sangat hebat dalam mengatur waktu. Oke, sekarang dari Fauzan sendiri nih gimana nih pendapatnya? Ya, kalau buat aku pribadi, mereka yang aktif di organisasi itu ya bagus sih, keren, bisa bagi waktu, dapat relasi, pokoknya ilmunya lebih luas lah gitu, seperti itu. Oke, pendapatnya bagus-bagus semua nih dari teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini tuh aku punya pertanyaan. Menurut kalian, kan tadi kan kita udah ngebahas tentang yang fokus di organisasi aja nih. Sekarang kita ke teman-teman yang fokusnya itu di materi pembelajaran gitu, khusus di materi kuliahnya. Nah, seperti tadi dari Sultan Zaki dulu deh, gimana pendapatnya? Kalau kata aku ya wajar aja sih, kan tujuan utama kuliah emang ya buat belajar, nggak ada salahnya buat mau belajar pulang, berarti dia emang bakatnya di situ, dia mau ngembangin jadi paling jago di bidang yang dia pelajari, dan itu nggak salah dan itu juga bagus juga. Oke, bagus ya. Dari Salsabila sendiri nih, Kalau menurut aku, orang yang seperti itu mungkin ada semacam kepentingan tersendiri kan. Seperti misal mencari IPK yang sempurna, terus tidak ingin membebani orang tua, seperti itu. Nah, menurut aku orang-orang kayak gitu sah-sah aja sih, nggak termasuk orang yang aneh atau gimana gitu. oke mantep. Dari Noval sendiri nih, sekarang gimana nih? Kalau menurut aku sih mungkin orang itu tuh ada target yang harus dia kejar gitu,
supaya dia tuh bisa mencapai tujuan yang dia pengen gitu, supaya bisa dicapai di masa depan nanti gitu. Jadi kayak fokusnya tuh belajar hanya Iya, belajar kayak gitu. gitu. Oke, mantap. Terus sekarang dari Sabda sendiri nih gimana nih? Jujur aja itu kayaknya aku deh. AFK ya kalau zaman sekarang Iya. disebutnya ya. Jujur, aku nggak ikut organisasi itu, anggap aja aku lah ya. Iya, sama sekali. sama sekali nggak Mantap. ikut organisasi karena aku merasa untuk semester 1 sama semester 2 ini fokus ke UPMB dulu. Oh, mantap ya. Jadi nanti mungkin kedepannya nggak salah sih harus nyoba. Berarti Jadi, benar-benar mempersiapkan diri untuk IPK yang sempurna gitu di iya. depannya. Tapi nanti di semester 3 mungkin aku bakal nyoba dikit-dikit lah. Oke, mantap, bagus. Nah, sekarang dari Faras sendiri nih, gimana nih Faras? Menurut Faras, pendapat tentang apakah sama dengan teman-teman yang lain atau enggak? Ya kalau aku sama kayak Sabda ya, karena jujur aja aku pun di tahun pertama ini pun juga masih, selain harus kuliah, aku juga masih harus fokus untuk menyiapkan diri untuk reagen beasiswa Mumbu untuk ke program S1, sehingga ya tentunya perlu waktu yang lebih spesifik Oke, atau bagus khusus buat banget, bisa Faras. siapin Terima sendiri. kasih juga jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kalian tahu kan di dunia itu ada positif, ada negatif, ada yin dan ada yang. Nah, aku mau nanya dong nih, kan setiap tindakan kita di dunia itu ada positif negatifnya. Menurut kalian apa sih kayak dampak positif dan apa dampak negatif bagi mahasiswa yang fokusnya itu di organisasi? Hanya fokus di organisasi, mungkin ya dia fokus juga di kayak materi pembelajaran, tapi kayak cuma selang-seling gitu, kayak hilir mudik gitu aja gitu. Nah, dari Sultan Zaki sendiri gimana nih dampak positif sama negatifnya seperti itu? Kalau kata aku ya, itu kan berarti nggak balance ya antara organisasi yang notabene-nya bukan tujuan utama seperti kita kuliah, sama kuliah itu sendiri. Jadi negatifnya itu yang jelas nilainya bakal lebih kecil daripada yang lainnya, dan dia berarti negatifnya dia kurang bisa bagi waktu gitu. Jadi itu kata aku kurang bagus sih kalau yang kayak gitu ya. Jadi organisasinya jalan tapi kuliahnya berkala, itu kurang sih. Terus kalau dampak positifnya sendiri gimana? Dampak positifnya mungkin pengalaman di luar kelasnya lebih banyak. Itu sih positifnya yang paling jelas bisa didapat. Jadi istilah kayak siap di lapangan kerja gitu kan? Iya, di lapangan siap, tapi percuma juga di lapangan nggak tahu mau ngapain, soalnya materi harus ngapainnya ada di kelas. Iya sih. Mental lapangannya ada, tapi nggak tahu harus ngapain. Jadi kayak harusnya balance sih kalau kayak gitu. Oh, jadi harus kayak materi oke, terus itu juga oke, Iya organisasi kayak oke. gitu. Oh begitu. Sekarang dari Salsabila Rahma sendiri gimana? Pertanyaan masih sama kok. Setuju sih sama Zaki tadi, itu termasuk yang nggak balance kan. Sesuatu yang nggak balance itu pasti nggak bagus kan. Nah, kita tuh harus balance antara organisasi dengan materi yang kita dapat kuliah, karena seperti yang kata Zaki yang tadi, kita mungkin siap di lapangan, tapi kita nggak siap apa yang harus kita lakukan di lapangan gitu. Misalkan kita sebagai yang membuat obat gitu kan, kalau kita tahu di lapangan kayak gimana tapi kita nggak tahu cara mencapai bikin obat kan sama aja kan. Nah, jadi kita harus balance antara dua-duanya itu. Berarti 11-12 nih jawaban Zaki sama Salsa nih. Iya. Nah, kalau dari Nova sendiri apa ada pendapat berbeda gitu dari teman-teman gua nih? Kalau menurut aku sih dampak positifnya mungkin bisa menambah relasi ya, terus juga bisa menambah kerjasama gitu. Tapi ya dampak negatifnya itu dia nggak pemahaman tentang materinya itu jadi minim gitu, terus prestasi akademiknya juga jadi menurun kan. Jadi dia tuh ya percuma juga kalau punya relasi banyak tapi akademiknya kurang, ya nggak terlalu bagus juga sih. Tapi kira-kira menurut kamu ada gak sih orang yang bisa ngebalancein dua-duanya gitu kira-kira menurut kamu? Mungkin sebagian kecil sih ada sih mungkin. Sebagian kecil, oke. Iya. Karena emang langka ya, kayak susah gitu Iya. membagi waktu. Otak kanan, otak kiri tuh kadang berat sebelah ya gak sih? Iya, benar-benar. Oke. Dari Sabda sendiri nih, ada gak atau pendapatnya sama kayak teman-teman yang lain atau memiliki pendapat sendiri gitu? Kalau pendapatku sih pastinya sama ya. Positifnya banyak relasi, terus lebih siap di lapangan pekerjaan nanti, dan negatifnya ya jelas ada kemungkinan dia dalam akademiknya nilainya itu nggak bakal kurang memuaskan, tapi nggak menutup kemungkinan ada orang yang bisa
dua-duanya tadi kayak kata Novel itu. Mantap. Mungkin gitu aja sih. Oke, berarti masih kayak nyambung ya sama dua orang temennya tadi ya. Iya. Oke, sekarang dari Fauzan sendiri, apa memiliki pendapat sendiri dari dirinya atau sama kayak teman-teman yang tigaan tadi itu loh? Kalau aku sih sama ya, intinya segala sesuatu yang tidak seimbang itu tidak baik. Terlebih kita kan fokusnya kuliah itu kan ada belajar di kelas ya, maksudnya belajar di fakultas perguruan, sehingga organisasi itu baik, tapi kalau sampai mengorbankan kuliah yang utama itu kurang baik juga gitu kan. Oke. Jadi Benar ya, seperti yang tadi kayaknya dibahas ini Zaki. teman-teman semua ini kayak memiliki inti yang sama gitu, walaupun jawabannya berbeda-beda ya. Ya bagus-bagus nggak apa-apa sih. Yang hidup ini butuh keragaman gitu ya gak sih? Nah, terus Iya. kan tadi kita udah ngebahas tentang teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri kayak Sabda tadi kan. Nah, yang fokus tuh kayak lebih di apa namanya, materi kuliahnya sendiri, di pembelajaran sendiri. Nah, sekarang kita mau membahas tentang teman-teman yang kayak kan tadi udah fokus di organisasi tuh. Nah, sekarang dampak positif dan negatif untuk teman-teman kita yang fokusnya itu hanya di materi pembelajaran atau di materi kuliah. Silakan, Sultan Zaki. Kalau kata aku ya, positifnya jelas IPK-nya bakal bagus. Terus dia materi apa yang dia serap tuh bakal, kalau dia lurus gitu, maksudnya kerja sesuai dengan jurusan bakal kepake banget. Tapi kekurangannya itu kekurangan relasi, kekurangan mental lapangannya bakal kurang. Mental lapangan ya, jadi Iya. kalau digeretak atasan tuh kayak gimana kita langsung Kaget. tremor gitu ya. Oke. Oke, nah iya kayak gitu. Jadi kekurangan itu. Tapi kalau saya pribadi berpendapat kalau kuliah yang di kelas itu harus lebih diutamakan. Misal kita nggak bisa balance nih, yang diutamakan yang di kelas, bukan yang di organisasi. Kalau menurut saya gitu. Walaupun nanti kedepannya kemungkinan besar dia tuh nggak siap di lapangan gitu. Iya, itu materi kuliah, dosennya ya cuma ada di perkuliahan. Tapi kalau lapangan kita mau istilahnya mau kerja di mana juga pasti bakal dapat pengalamannya seiring waktu. Tapi materi perkuliahannya ada di kuliah formal gitu. Walaupun bisa dicari secara online, pemahamannya nggak akan sedalam yang kuliah secara biasa gitu. Oh, tapi kira-kira kalau misalnya kan dari kampus tuh biasanya kayak KKN tuh, ada kuliah kerja nyata. Nah, itu tiba-tiba kalau misalnya dia kayak langsung turun ke lapangan, dia nggak punya pengalaman organisasi, gimana tuh? Ya itu mungkin kaget ya, pasti kaget soalnya nggak ada pengalaman apa-apa. But itu nggak apa-apa, kayak emang dia gitu. Dan itu jadi pengalamannya dia, jadi pengalaman buat mulainya dia. Oh, jadi soalnya walaupun startnya belakangan gitu, Iya. apa gitu, yang penting punya otak gitu. nah, timeline orang kan beda-beda. Ada kesiapan masing-masing Nah, iya, gitu kayak ya. gitu ya. Oke, sekarang dari Salsa sendiri nih gimana nih Sal? Dampak positifnya sih menurut aku, karena aku tipe yang ini. Tipe Sama kita berarti Iya, ya. Oh, sama. Nah, karena aku tipe yang seperti ini, aku nilainya sih, nilai positifnya tuh aku bisa lebih dari teman-teman aku, maksudnya lebihnya itu bisa ngajarin teman-teman aku yang nggak tahu gitu kan. Itu kan termasuk positif. Tapi kalau misalkan kurangnya, bener yang dibilang sama Zaki tadi, aku kurang relasi, karena menurut aku selama aku kuliah ini, karena aku terlalu fokus dengan kuliah, aku seperti kekurangan teman. Karena aku nggak terlalu aktif di organisasi maupun di grup-grup kelas atau maupun yang lain, aku merasa kekurangan relasi itu. Oke. Menurut aku sih itu. Kan Kalau Salsa menurut- sendiri, kalau menurut Aca gimana nih? kalau dari aku sendiri gimana ya? Kan kalau misalnya dampak positifnya sama sih kayak kalian tadi, nambah relasi. Kalau misalnya dari organisasi ya nambah relasi, nambah pengalaman, kayak lebih siap, lebih prepare, kayak dikasih tekanan dari mana-mana tuh kayak insya Allah siap gitu. Apalagi dari dosen gitu kan, siap banget gitu kan. Nah, tapi ya kalau misalnya kalau untuk lebihnya dari si yang apa ya namanya, fokus di materi sendiri tuh akan lebih pinter, IPK-nya juga sempurna gitu. Terus kayak yang jadi sanjungan teman-teman, ya anak ini pinter, anak pinter gitu. Walaupun bisa terkesan kayak gimana ya, pengalamannya untuk di lapangan tuh kurang, tapi ya benar kata Zaki tadi, bisa walaupun terlambat tapi setidaknya nggak apa-apa, yang penting dia melakukan dan dia memprepare diri dia untuk mempersiapkan dirinya di lapangan kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih. Nah, dari Novel sendiri nih gimana? Ya kalau menurut aku sih dampak positifnya pasti prestasi akademiknya pasti meningkat ya.
terus juga IPK-nya bagus, tapi kekurangannya dia itu gak punya relasi, gak tahu cara ngaplikasiin materi yang didapat selama kuliah, kurang paham gitu jadi. Selain itu juga kan di dunia kerja sendiri kan bukan cuma IPK doang yang dibutuhin, kita juga harus punya skill lain supaya bisa ngaplikasiin materi yang didapat di kuliah tadi. Itu sih kalau menurut aku. Oke benar. Kalau dari Sabda Kan gimana? aku kayak salsa ya, mirip-mirip lah kita. Jadi tipenya sejenis ini ya gitu ya, satu spesies. sorry maaf. Aku dari sebenarnya nggak terlalu fokus juga sih sama nilai, fokus tapi ya mungkin agak terdistraksi lah gara-gara baru pertama kali, agak kaget kan sebelumnya kuliah sepadat ini, tapi positifnya ya pasti aku berusaha lebih kenceng lagi sih untuk memahami materi-materi yang ada di kuliah. Ya, negatifnya jelas aku nggak punya relasi temen ya, cuman berapa paling bisa hitung jari lah. Oke, kan tadi kan sorry nih, maaf nih, kalian berdua kan kayak ada ada halangan di mana kesulitan mencari teman. Kalian tuh punya tips gak sih biar bisa dapat teman dengan mudah gitu? Salsa dulu boleh? Iya, silakan. Kalau menurut aku sih, kalau tips untuk mencari teman yang mudah ya, mudah untuk mencari teman. Pertama tuh kita mencari teman yang sepemikiran, maksudnya sepemikiran itu nggak harus apa-apa keputusan itu harus sama dengan kita. Sepemikiran itu kayak misalkan kita suka hobi yang sama, kalau jika kita menyukai hal itu, jika kita tidak menyukai sesuatu hal, kita tidak menjudge satu sama lain. Nah itu menurut aku sih salah satu hal yang penting dalam kita untuk mencari teman, yang harus diperhatikan itu. Dari Sabda sendiri gimana? Berarti dari kesimpulan salah satu kita bisa nyari teman mau gimana pun akhlaknya atau sikapnya. Jadi kita bisa saling melengkapi aja sih. Oh iya, emang dalam dunia pertemanan kan harus saling melengkapi, nggak pengen menang satu sama lain. Oke, mantap. Dari Fauzan sendiri nih, apa memiliki pendapat yang sama dengan teman-temannya atau berbeda? Ya kalau aku sama seperti semuanya yang udah berpendapat ya. Bagus banget nih, Fauzan Intinya berbeda. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih, tips dan trik biar gimana kalian tuh bisa bagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kan tadi kan walaupun Salsa sama Sabda tadi kan memiliki fokus di materi kuliah, tapi someday kan suatu hari nanti kalian mau kan kayak mempersiapkan diri kalian di dunia organisasi gitu. Nah kalian punya tips and triknya gak nih? Dari Zaki dulu deh, gimana nih? Cara nge-balance ya. Kalau tips and trick, saya belum tahu ya, soalnya belum bisa juga. Oh iya, jadi skip aja nih, lewat aja. Iya, skip aja. Oke, gak apa-apa. Belum tahu juga kan. Iya, dari Salsa. Kalau menurut aku, kebetulan aku semester 2 ini udah mulai kayak alhamdulillah. Oke, saat teknis ya teman-teman ya, lanjut. Iya. Jadi jadi aku mulai semester 2 ini udah mulai aktif untuk organisasi juga gitu kan. Cara aku mengimbangi keduanya itu misal ada tugas nih, aku tuh kerja tugas itu di sela-sela waktu senggang aku, jadi aku nggak mau nyanyain waktu sedikit pun untuk rebahan atau tidak melakukan apa-apa, karena aku tahu kalau misalkan aku rebahan atau menyanyikan waktu itu bakal menyebabkan aku di kemudian hari akan bentrokin kegiatan aku dengan tugas aku, karena keduanya kan penting kan. Nah kita harus menyeimbangkan keduanya ini dengan cara salah satunya tadi menyeimbangkan menggunakan waktu luang kita sebaik mungkin. Gitu. Dari Novel sendiri apa punya jawaban yang sama kayak Salsa atau mau skip kayak Sultan Zaki nih? Aku sendiri sih mungkin setuju sama Salsa tadi ya. Kita tuh harus bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Kan misalnya ada rapat organisasi jam segini, terus ada waktu luang. Nah kita bisa isi waktu luang itu dengan mengerjakan tugas supaya waktu rapat organisasi tadi itu pikiran kita tuh fokus ke rapat organisasi tadi. Nggak ada dibayang-bayangin tugas yang menumpuk gitu ya. Oh, Gitu. Mantap. Tapi Novel lu, kamu ini kan aku sama Salsa ini yang sejenis spesies gitu tipe yang buat aku fokus kuliah banget. Kalau kamu itu yang lebih kuliah atau organisasi? Kalau aku sih sebenarnya sih kuliah sih. Sama berarti kita beda ya. Berarti kayak saya sendiri nih yang berbeda ya. Terus serem Kalau juga Ica, ya. yang mana Ica? Aku sih jujur aku mencoba untuk kayak seimbang antara kuliah dan organisasi, tapi karena jujur aku juga sih kan ada beberapa mata kuliah tuh emang aku
nggak mampu dari SMA gitu kayak kimia contohnya, jadi kayak betul sih. nah jadi kayaknya gimana ya, ya udah kalau misalnya selain jujur aja nih ya, kita jujur daripada bohong gitu, daripada munafik ya. Nah kalau misalnya tentang mata kuliah kimia tuh terkadang aku ngerjain tugas organisasi kayak gitu, jadi soalnya jujur aku juga organisasi banyak, aku staff bukan hanya satu tempat gitu, bukannya sombong ya, ini mungkin bisa motivasi siapapun yang nonton biar bisa kayak ayo kalian juga bisa, kalian sama-sama manusia untuk aktif di organisasi maupun di dunia perkuliahan kayak gitu. Udah cukup Sabda jawabannya? Oke, sekarang dari udah mau dilanjut atau udah? Aku belum ditanya tips. Oh iya sih mas. Sebenarnya nggak ada juga sih. Aku kayak mungkin aku boleh cerita dikit lah ya. Boleh banget dong. Semester 1 tuh aku banyak begadang karena nggak bisa ngatur waktu. Tapi di semester 2 ini yang lebih padat jadwalnya, aku lebih bisa ngatur waktu, jadi jarang banget begadang sih, lebih jarang lah daripada semester 1. Itu karena aku nggak membiarkan aku membuang-buang waktu gitu. Jadi kayak mengisi hari-hari dengan kegiatan apapun itu gitu ya. Iya. Oke. Berarti sekarang tinggal dari Fauzan nih, gimana nih Fauzan pendapatnya? Gimana Fauzan? Kalau menurutku kunci utamanya adalah skala prioritas. Oke, bagus banget nih pertanyaan jawaban dari teman-teman pertanyaan. Mulutnya typo. Jawaban dari teman-teman nih udah bagus banget semua. Insya Allah apa yang udah disampaikan teman-teman tuh bisa jadi masukan dan kayak persiapan diri untuk satu sama lain ke depannya yang mau fokus di organisasi ke depannya. Semoga ini tips dari anak yang kayak aku yang fokus di organisasi bakal menjadi bekal untuk kalian ke depannya gitu. Dan untuk saudara yang belum punya jawaban sendiri mungkin nanti bisa dipikirkan jawabannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya dan tolong ditinggalkan bukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.